Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya perwakilan dari pengurus pelajar Islam Indonesia akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi dengan judul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja. Pertama-tama, marilah kita kirimkan puji dan syukur kepada Baginda, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa diberikan umur yang panjang. Tak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Baik, banyak kita ketahui penyalahgunaan narkoba dan obat psikotropika serta zat adiktif lainnya. Disingkat nafza merupakan wabah kronis, ajab yang meratakan dan racun mematikan yang siap menerkam siapa saja, khususnya remaja. Nafza telah melululantahkan potensi umat serta menebar kejahatan dan merusaknya. Sudah menjadi rahasia umum dampak negatif yang timbul serta mengaruhnya terhadap pribadi remaja dari berbagai aspek, bagi dari aspek baik, dari aspek agama, sosiologis, moral, ekonomi, maupun aspek strategis. Dalam aspek agama, kaidah dasar agama Islam mendorong pemeluknya selalu memperhatikan pembinaan pribadi secara khusus. Setiap pribadi remaja berpotensi menjadi sumber daya manusia yang positif terhadap masyarakat. Sebab jika individualnya baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik. Allah berfirman dalam kisah Hud surah 11 ayat 112 yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar bagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Indikasi baiknya sebuah pribadi muslim adalah ketaatannya terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, serta ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Kisah Ad-Jariyah surah ke-51 ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Penyalahgunaan nafza dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban untuk pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para remaja akan lalai dari zikrullah dan kewajiban lain dalam agama seperti salat, puasa, dan lain-lain. Kisah Al-Maidah surah ke-5 ayat 91 yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dalam menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sahabat kreatif para pemuda-pemudi remaja muslim di mana saja Anda berada. Dalam bentuk aspek sosiologis, penyalahgunaan nafza dapat menimbulkan pengaruh yang sangat jelek terhadap remaja
yang berkegiatan dengan gairah, aktivitas kerja, status sosial dan kepercayaan lain kepadanya. Remaja yang sebelumnya terbiasa kreatif dan menjadi kepercayaan orang lain secara cepat berubah perilakunya, melemah kreativitas darinya akibat penyalahgunaan obat terlarang. Ia akan berubah menjadi remaja yang tergantung kepada perhatian dan layanan orang lain. Keinginannya akan berkurang, gairahnya akan melemah, dan akan kehilangan semangat dalam melaksanakan kewajiban sehari-harinya. Pengaruh obat terlarang akan menjadikannya pemalas, pikirannya menjadi dangkal dan tidak dipercaya sama sekali. Ia akan melalaikan tanggung jawab dan akan cepat tersinggung hanya karena persoalan sepele. Tabiatnya akan menyimpang terutama dalam bergaul dengan orang lain. Secara umum, para pecandu narkoba akan kehilangan pekerjaannya. Secara finansial akan terus merugi, mendapatkannya dan penghasilannya menurun. Dalam aspek moral, penyalahgunaan nabjat dapat menimbulkan demoralisasi sosial. Beberapa perilaku negatif akan muncul di masyarakat yang selanjutnya menimbulkan berbagai penyimpangan dan kasus kriminalitas, antara lain 1. Meningkatnya kasus bunuh diri, 2. Menipisnya rata tanggung jawab atau hilangnya sama sekali, 3. Menyimpang mental dan tabiat, kebejatan akhlak, pergaulan dengan anak nakal dan idiot, kehilangan harga diri. 4. Muhdarajat yang timbul tidak hanya menimpa penggunaannya saja, akan tetapi masyarakat kena juga dampaknya. 5. Penyalahgunaan obat terlarang di kalangan pelajar dapat menyebabkan menurunkan tingkat kecerdasan dan menimbulkan kegelisahan dalam jiwa mereka. Dalam aspek fisiologis dan psikologis, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang pecandu atau penggunanya, baik penyakit kejiwaan berupa gangguan akal, penyakit fisik. Para ahli dan peneliti di bidang medis telah menjelaskan perincian penyakit yang timbul akibat penyalahgunaan obat terlarang ini dan berbagai bahaya lainnya mengancam Bani Adam. Seluruh penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa narkotika dan psikotropika dapat melemahkan kekuatan organ tubuh serta dapat mengganggu kerja syaraf dan indera. Efek yang ditimbulkan berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika, dosis yang digunakan dan cara penggunaannya. Kendati ada beberapa efek yang memiliki kesamaan, ada beberapa efek yang negatif jangka panjang yang timbul akibat penyalahgunaan nabjat yang dapat membinasakan jiwa dan merusak akal serta mengancam kesehatan jasmani dan rohani seorang remaja yang telah menjadi budak narkoba dan obat terlarang lainnya. Akan kehilangan akal sehat dan akan menjadi minder, menganggap dirinya tidak mampu untuk membuat dan berkreasi. Seorang pelajar yang menjadi budak nabjat, maka ia akan meninggalkan sekolah. Sedangkan seorang usahawan akan meninggalkan usahanya dan akan melepaskan segala profesinya, lalu berganti dengan perasaan tersihir. Ia akan menyangka setiap orang menyerangnya dengan kekuatan sihir yang menimbulkan rasa curiga terhadap orang sekitarnya. Perasaan curiga ini juga terhadap ayah, bunda yang melahirkan dan memeliharanya sejak kecil. Akhirnya menjadi gila dan hilang akal, terbius dengan keganasan narkoba yang meluluhlantahkan dan menghancurkannya. Narkoba dan obat psikotropika juga dapat memberikan pengaruh neurologis atau pengaruh pada syaraf yang mengubah fungsi otak, mengubah profesi
kognisi, suasana hati, memori dan daya nalar. Ia juga dapat mengubah kepekaan, panca indera dan perasaan serta mengacaukan komunikasi dengan pemakainya maupun dengan orang lain. Ketagihan obat terlarang dapat mengoncang sensitivitas perasaan dan pikiran. Pecandunya akan terus merasa lelah dan kegilaan jika berlanjut dalam merusak segala fungsi organ tubuh, dan juga akan mempengaruhi fungsi mata, menimbulkan penyakit kulit, menyebabkan gigi keropos dan rambut rontok, gangguan saluran pernapasan, gangguan sistem pencernaan, dan berbagai penyakit lain yang dapat melumpuhkan tubuh penderita atau cacat. Narkoba juga merugikan masyarakat. Baik, oleh karenanya itulah kultum yang saya bawakan pada Khazanah pagi hari ini. Saya atas nama Korilina, utusan dari Pelajar Islam Indonesia Kota Ternate, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat bertausiah pada program Khazanah pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara akan semakin eksis ke depannya dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan dai-a muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan alhamdulillah wa kafa billahi syaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.